Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffiuddin Saputra. Kali ini saya akan membahas yang pertama, fakta dan data kapal selam KRI Nanggala 402. Yang kedua ada sejarah kapal selam KRI Nanggala 402. Yang ketiga ada sejarah kapal selam pertama kali di dunia. Yang keempat ada kejadian serupa kapal selam tenggelam. Yang kelima 10 kapal selam tercanggih di dunia. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama. Indonesia telah diselimuti duka atas kehilangan kapal selam KRI Nanggala 402. Kabar terbaru, TNI Angkatan Laut telah menemukan serpihan kapal selam KRI Nanggala 402. Tentunya banyak pihak yang turut berduka cita dan mendoakan agar kapal dan para awak segera ditemukan. Jakarta, CNBC Indonesia. Kapal terdeteksi berada di kedalaman 850 meter di bawah permukaan laut. Peningkatan ini diambil setelah tim evakuasi menemukan beberapa bukti otentik serpihan barang KRI Nanggala. Salah satunya berbentuk tabung torpedo, tabung air minum, hingga alat sholat. Pernyataan tersebut menjadi jawaban dari pencarian selama beberapa hari terakhir kali ini. Kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut yang hilang kontak di perairan utara Bali membawa 53 awak di dalamnya. Kondisi 53 prajurit TNI Angkatan Laut yang berada di dalam kapal tidak bisa dipastikan meskipun kapal selam dinyatakan tenggelam. Kita tidak bisa melihat sampai bagaimana korban dengan adanya ini karena belum ketemu untuk salah satu korban, kata Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, saat ditanyai oleh peluang hidup prajuritnya yang berada dalam KRI Nanggala 402. Melihat kondisi ini, anggota Komisi 1 DPR Mayor Jenderal TNI Hasanuddin menyoroti jumlah kru KRI Nanggala 402 yang melebihi kapasitas. Menurutnya jumlah kru maksimal kapal selam itu semestinya hanya 38 orang. Pada saat hilang kontak, KRI Nanggala 402 itu membawa 53 awak, artinya kelebihan beban 15 orang. Ada apa kok dipaksakan? Saya juga mendapatkan informasi bahwa saat menyelam KRI Nanggala 402 diduga tak membawa oksigen gel, tapi tetap diperintah untuk berlayar, ujar Hasanuddin. Selanjutnya adalah poin yang kedua, sejarah kapal selam Nanggala. Kapal selam Nanggala 2 dipesan tepatnya pada 2 April 1977. Kapal ini dibangun oleh perusahaan pembuat kapal Howard Schrick Deutsche Werft dari Jerman. Kapal selam Nanggala 2 selesai dirancang pada 6 Juli 1981. Di kota Kiel, kapal selam Nanggala 2 diberikan kepada pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman, Joseph Mustika. Penyerahan kapal selam ini dilakukan setelah kapal yang terbobor 1.200 ton ini melakukan masa percobaan pelayaran dan penyelaman di perairan Jerman Barat selama beberapa waktu. Kemudian sekitar awal Agustus 1981 di bawah komando Letkol Laut Arman Aksyah, kapal Nanggala 2 meninggalkan perairan Republik Federal Jerman menuju tanah air dengan membawa 38 awak kapal. Nanggala pertama kali diumumkan kepada publik saat ulang tahun ke-36 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 1981. 16 hari kemudian kapal ini dilepas tugaskan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal M. Yusuf. Oke, selanjutnya kita beralih ke poin 3, sejarah kapal selam pertama kali di dunia. Pada awalnya, seorang penemu asal Jerman bernama Cornelis Drebbel untuk pertama kalinya membangun kapal yang bisa tenggelam di bawah air. Ia membangun kapal tersebut berupa perahu dayung yang memiliki kedalaman hingga 4,5
meter yang dilapisi oleh kulit. Selanjutnya adalah David Bushnell, seorang penemu Amerika yang membangun kapal selam yang digunakan selama perang kemerdekaan Amerika Serikat. Kemudian penemu Amerika lainnya yaitu Robert Fulton membangun kapal serupa namun kecil, kemudian diberi nama Nautilus yang memiliki bahan peledak. Lambat laun, kapal jenis ini semakin dikembangkan. Banyak penemu menguji kapal dengan tenaga uap, bensin hingga baterai. Dan akhirnya pada awal abad 20 ditemukan kapal selam bertenaga diesel. Mesin diesel tersebut sanggup menggerakkan kapal saat di bawah permukaan air. Kemudian ditemukan kapal selam bertenaga motor listrik dengan baterai sebagai sumber energi. Kapal dengan diesel listrik ini digunakan saat Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Kemudian Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan kapal selam bertenaga nuklir bernama USS Nautilus untuk pertama kali pada tahun 1954. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang berikut tentang kejadian serupa kapal selam tenggelam 402 di dunia. Selain kapal selam KRI Nanggala 402, kejadian serupa juga pernah menimpa kapal selam di negara lain seperti Rusia. 14 pelaut tewas di dalam kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents pada tanggal 2 Juli 2019 karena asap beracun akibat kebakaran. Kremlin tidak mengungkapkan nama kapal selam itu, tetapi media Rusia menyebut nama kapal selam penelitian bertenaga nuklir adalah Losharik yang dirancang untuk misi sensitif hingga kedalaman 910 meter. Sebelumnya pada 8 November 2008, Rusia juga kehilangan 20 pelaut yang ada di dalam kapal selam bertenaga nuklir Nerva, yang merupakan bagian dari armada Pasifik negara itu. Setelah terpicunya secara tidak sengaja sistem pemadam kebakaran di dalam kapal. Namun kecelakaan kapal selam yang paling banyak menelan korban jiwa di Rusia adalah tenggelamnya kapal selam Kursk pada tanggal 12 Agustus tahun 2000 yang menewaskan 118 awak. Oke, baik, selanjutnya kita beralih ke poin yang terakhir. 10 kapal selam tercanggih. Yang pertama, ada kelas Seawolf dari Amerika Serikat. Beroperasi pada tahun 1997. Kedalaman menyelam 487 meter. Senjata MK-48 torpedo. Seawolf Amerika Serikat adalah senjata yang sangat mahal tetapi sangat canggih. Mereka dirancang untuk mengembalikan keunggulan teknologi Amerika Serikat yang telah hilang setelah pertengahan 1980. Posisi yang kedua ada kelas Virginia, Amerika Serikat, yang beroperasi pada tahun 2004. Kedalaman menyelam lebih dari 250 meter. Senjata torpedo MK-48, rudal anti kapal Subharfon, rudal jelajah Tomahawk. Penerus kapal selam adalah Los Angeles. Kelas Virginia dirancang sebagai alternatif yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih serbaguna. Menjadi kebanggaan Angkatan Laut Amerika Serikat. Nomor yang ketiga ada kelas Astute dari Inggris Raya. Beroperasi pada tahun 2010. Kedalaman menyelam lebih dari 150 meter. Senjata torpedo Spearfish, rudal anti kapal Subharfon, rudal jelajah Tomahawk. Dirancang sebagai kapal selam untuk peperangan masa depan. Kapal selam ini diproyeksikan menggantikan kapal selam Swiftsure yang sudah tua, dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 533. Kapal ini dapat menembak torpedo Spearfish, rudal anti kapal Subharfon, dan rudal jelajah Tomahawk. Kapal selam modern ini menetapkan standar untuk seluruh angkatan laut kerajaan Inggris dalam hal senjata. Kelas nomor 4 diduduki oleh kelas Graney, Rusia. Beroperasi pada tahun 2013.
kedalaman menyelam sekitar 300 meter, senjata, berbagai torpedo, anti kapal, dan rudal jelajah. Proyek Rusia 885 Yasen diberi nama kode Granny Class oleh NATO, adalah kapal selam nuklir terbaru di Rusia. Kapal selam utama Soperovins telah dipensiunkan pada tahun 1993 karena masalah pendanaan. Proyek kapal selam baru dilanjutkan kembali pada tahun 2013 oleh Angkatan Laut Rusia. Selanjutnya ada kelas Soryu Jepang yang beroperasi pada tahun 2009. Kedalaman menyelam sekitar 250 meter dengan senjata torpedo tipe 89, rudal anti kapal Subharfon. Pertama kali ditugaskan pada 2009, kelas Soryu sementara memiliki sistem propulsi bertenaga diesel. Mereka juga menggunakan sistem propulsi independen udara yang memungkinkan mereka dalam waktu yang lama tanpa muncul ke permukaan untuk mengisi baterai. Ini meningkatkan daya tahan mereka yang terendam hingga berminggu-minggu dari hari ke hari. Kelas Soryu memiliki desain hidrodinamik dan dilengkapi dengan lapisan anekonik. Interiornya juga dilengkapi dengan isolasi udara untuk komponen loader sistemnya. Oke, selanjutnya ada kelas Los Angeles, Amerika Serikat, beroperasi pada tahun 1988. Kedalaman menyelam 450 meter. Senjata torpedo MK48, rudal anti kapal Subharfon dengan rudal jelajah serangan. Sekitar 40 dari kapal selam ini merupakan terbukti bahwa menjadi platform ASW yang sangat bagus. Kelas kapal selam ini memang memiliki susunan senjata yang sangat kuat. Tabung peluncuran vertikal khusus menembakkan rudal Tomahawk. Seperti alternatif yang lebih baru, kelas ini juga mampu beroperasi di bawah es cuaca dingin. Tidak ada masalah. Selanjutnya ada kelas Oscar II, Rusia, beroperasi pada tahun 1986. Kedalaman menyelam 500 meter. Senjata berbagai torpedo dan rudal anti kapal. Rudal jelajah P-700 Granit, SSN-19 Swiftwake, dikenal oleh Rusia sebagai Project 949A Ante. NATO menunjukkan kelas ini sebagai Oscar II, adalah kapal selam terbesar ketiga dalam hal perpindahan dan panjang. Panjang kapal selam ini hanya kalah dari kelas Typhoon dan Amerika. Dari 19 kapal yang direncanakan, saat ini Rusia hanya memiliki 11 kapal selam jenis ini. Kapal selam besar ini dilengkapi dengan tabung torpedo 650 mm dan 533 mm yang dapat meluncur hulu ledak. Selanjutnya ada kelas Ohio, Amerika Serikat, yang beroperasi pada tahun 2006. Kedalaman menyelam 300 meter dengan senjata torpedo MK48, rudal jelajah Tomahawk. Awalnya dirancang untuk membawa rudal balistik antara benua yang memungkinkan mereka menyerang dari bawah permukaan air. 4 anak tertua dari kelas Ohio diubah antara 2002 dan 2008 untuk membawa rudal jelajah sebagai gantinya. Ohio, Michigan, Florida, dan Georgia memiliki rudal balistik Trident 2 diganti dengan rudal jelajah Tomahawk yang lebih kecil. Setiap kapal yang dikonversi sekarang mampu membawa sekitar 154 rudal. Kapal ini juga dilengkapi dengan tabung torpedo sepanjang 533. Selanjutnya ada dengan nama Triomphant Class Prancis, berbeda dari kapal selam-selam yang sebelumnya. Kelas kapal selam ini lebih untuk menyerang jarak jauh. Terdiri dari 4 jenis kapal selam. Pertama bernama sama, Lee Triomphant, diluncurkan pada tahun 1994 dan telah bertugas sejak 1997. Sedangkan versi terbaru dinamakan dengan Lee Triblee,
bertugas di laut sejak 20 September 2010. Kapal selam jenis ini memiliki senjata rudal balistik nuklir, memakai versi terbarunya M51 SLBM yang dapat menyasar target sampai sejauh 10.000 km. Dan yang terakhir adalah kelas Akula Rusia, beroperasi pada tahun 1986. Kedalaman menyelam sekitar 300 meter. Senjata torpedo dan misil. Salah satu kapal selam ini paling populer dan kebanggaan Rusia adalah kelas Akula yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1980-an. Mereka menandai peningkatan drastis pada desain kapal selam ini. Memiliki jenis selam Soviet, mereka jauh lebih tenang dan memiliki sensor yang lebih baik dari sebelumnya.